Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, selamat datang di Banser Channel. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan simulasi persiapan pemungutan suara pada pemilihan umum tahun 2024. Oke, kita lanjut. Berikut jadwal dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Yang pertama, kegiatan pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih itu dimulai dari tanggal 10 sampai dengan 13 Februari tahun 2024. Selanjutnya, penyiapan TPS paling lambat dilaksanakan tanggal 13 Februari tahun 2024. Kemudian pemungutan suara di TPS dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Dan penghitungan suara di TPS itu dilaksanakan pada hari yang sama, yaitu hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Kemudian apabila penghitungan suara belum selesai, maka akan diperpanjang paling lama 12 jam. Itu tanpa jeda sejak berakhirnya hari pemungutan suara atau sama dengan tanggal 15 Februari tahun 2024 pukul 12.00 waktu setempat. Pengumuman hasil penghitungan suara diumumkan pada hari yang sama setelah berakhirnya penghitungan suara. Jika penghitungan suara berakhir di tanggal 14, maka pengumuman sudah harus diumumkan juga di tanggal 14 Februari. Dan manakala terjadi perpanjangan, maka akan diumumkan di tanggal 15 Februari tahun 2024. Oke, kita next. Pra pemungutan suara. Pengumuman hari dan tanggal pemungutan suara. KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, serta nama TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya paling lambat di tanggal 9 Februari tahun 2024. Pengumuman dapat dilakukan dengan cara: 1. Menggunakan pengeras suara di tempat-tempat ibadah. 2. Menempelkan pengumuman di papan pengumuman dan atau bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di desa atau kelurahan setempat. Kita lanjut lagi. Penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. KPPS menyampaikan formulir model C pemberitahuan KPU untuk memberikan suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT atau daftar pemilih tetap di wilayah kerjanya paling lambat tanggal 10 Februari tahun 2024. Apabila pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS atau anggota KPPS dapat menyampaikan formulir model C pemberitahuan KPU kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima. Selanjutnya, apabila sampai dengan tanggal 11 Februari tahun 2024, pemilih DPT belum menerima formulir model C pemberitahuan KPU, maka pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir tersebut, yaitu formulir model C pemberitahuan KPU, kepada Ketua KPPS paling lambat di tanggal 13 Februari tahun 2024 dengan menunjukkan KTP elektronik. Kita lanjut lagi. Pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada PPS. Apabila KPPS menemukan pemilih yang telah meninggal dunia, pindah alamat, atau tidak dikenal, KPPS menandai atau mencatat keterangan tersebut pada formulir model C pemberitahuan KPU yang tidak dapat terdistribusi. Selanjutnya wajib mengembalikan kepada PPS dengan menggunakan formulir model BA C pemberitahuan KPU. Apabila sampai dengan tanggal 13 Februari tahun 2024 terdapat formulir model C pemberitahuan KPU yang tidak dapat diserahkan kepada pemilih, Ketua KPPS mengembalikan formulir model C pemberitahuan KPU kepada PPS dengan menggunakan formulir model BA C pemberitahuan KPU. Next lagi, perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya. KPPS memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat tanggal 13 Februari tahun 2024. Nah, perlengkapan pemungutan suara yang berada di luar kotak suara. Yang pertama, kotak suara. Kedua, bilik suara. 3, tanda pengenal. Keempat, lem perekat. Kelima, ballpoint. Keenam, gembok atau alat pengaman lainnya. Ketujuh, spidol. Ke-8, stiker nomor kotak suara. Ke-9, daftar pasangan calon dan daftar calon tetap. Ke-10, salinan DPT. Ke-11, salinan DPTB. Ke-12,
formulir model C daftar hadir DPT. Ke-13, formulir model C daftar hadir DPTB. 14, formulir model C daftar hadir DPK. Selanjutnya, perlengkapan pemungutan suara yang berada di dalam kotak suara. Yang pertama, surat suara. Kedua, tinta. Ketiga, segel. Keempat, alat untuk mencoblos pilihan. Kelima, sampul kertas. Keenam, karet pengikat surat suara. Ketujuh, kantong plastik. Kedelapan, formulir untuk berita acara dan sertifikat. Kesembilan, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan. Kesepuluh, alat bantu tunanetra. Next, persiapan pemungutan suara. Persiapan pemungutan suara di TPS mulai dari penyiapan TPS. Kedua, mengumumkan dengan menempelkan DPT, DPTB, DPC, dan DCT, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Selanjutnya, penyerahan salinan DPT dan DPTB kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS. Lokasi tempat pemungutan suara. Pendirian TPS memperhatikan 1. Kemudahan bagi kelompok disabilitas, pengguna kursi roda, dan lanjut usia dalam menggunakan hak pilihnya. Kedua, jarak antara bilik suara tidak saling berdekatan. Ketiga, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Keempat, sambungan listrik atau lampu penerangan yang cukup. Kelima, larangan pembuatan di dalam ruangan tempat ibadah. Catatan, dalam mendirikan TPS, KPPS membersihkan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang berada di sekitar lokasi TPS sampai dengan radius 200 meter. Kita lanjut lagi. Lokasi tempat pemungutan suara. TPS di ruangan terbuka. Tempat duduk KPPS, pemilih, pengawas TPS, dan saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan. Kedua, di belakang bilik suara diberikan penutup agar tidak ada orang yang dapat melihat pemilih atau tidak memungkinkan orang lalu lalang pada saat pemilih memberikan suara. Sedangkan TPS di ruangan tertutup, pertama, pada saat memberikan suara di bilik suara, posisi pemilih membelakangi tembok atau dinding. Kedua, apabila lokasi TPS di dalam bangunan gedung, agar dipilih bangunan dengan jalan pintu masuk keluar yang tidak bertangga sehingga tidak menyulitkan pemilih penyandang disabilitas pengguna kursi roda. Nah, KPPS dalam menyiapkan TPS dapat dibantu oleh masyarakat dan diharapkan dapat selesai sebelum pukul 18.00 waktu setempat, yaitu pada tanggal 13 Februari tahun 2024. Lanjut lagi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendirian tempat pemungutan suara. Pertama, pastikan TPS tidak didirikan di lahan yang berbatu, berpasir, berbukit, dikelilingi selokan atau parit, ataupun yang ada anak tangganya. Kedua, ukuran paling kurang panjang 10 meter dan lebar 8 meter, atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. Pintu masuk dan keluar minimal berukuran 90 cm. Peralatan TPS harus diatur sedemikian rupa sehingga ada jarak yang cukup bagi pengguna kursi roda untuk bergerak secara leluasa di TPS. Tinggi meja bilik suara setidaknya 75-100 cm dari lantai dan setidaknya berjarak 1 meter antara meja dengan dinding atau pembatas TPS. Tinggi meja kotak suara adalah setidaknya 35 cm dari lantai. Pastikan tidak ada benda-benda yang tergantung di langit-langit yang dapat membuat penyandang tunanetra terbentur. Kita lanjut lagi. Tata letak pemungutan suara. Berikut adalah denah pemungutan suara. Silakan teman-teman perhatikan. KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan pemilih dalam memberikan suara, serta memperhatikan alur pemberian suara oleh pemilih. Gladi bersih pemungutan dan penghitungan suara. Gladi bersih. Agar pelaksanaan hari pemungutan suara berjalan lancar dan tertib, perlu dilakukan gladi bersih KPPS yang dilaksanakan 1 hari sebelum hari pemungutan suara.
KPPS memahami tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya serta menguasai tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. Selanjutnya, Ketua KPPS menjelaskan kedudukan dan tugas masing-masing anggota KPPS. Dan terakhir, terima kasih. Demikian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tonton video saya selanjutnya, yaitu terkait dengan simulasi pemungutan suara. Terima kasih telah menonton video ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.